Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifdandi. Saya di sini akan menjelaskan tentang UAS perpajakan, yang mana tentang insentif pajak kendaraan listrik di tahun 2024. Lanjut. Untuk pendahuluannya, yaitu berjudul Insentif Pajak Kendaraan Listrik di 2024, yang mana pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuatnya dalam mempercepat transisi energi menuju masa depan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satunya langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah adalah mendorong penggunaan kendaraan listrik melalui berbagai regulasi dan kebijakan, termasuk memberikan insentif pajak pertambahan nilai PPN ditanggung pemerintah, yang mana disingkat DTP, untuk pembelian kendaraan motor listrik berbasis baterai, yang disingkat KBLBB, roda 4 tertentu dan bus listrik tertentu di tahun 2024. Untuk latar belakang, yakni mencakup perubahan iklim dan polusi, yang mana polusi udara di kota besar meningkat akibat emisi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin. Dan yang kedua, emisi gas rumah kaca dari kendaraan berbahan bakar fosil berdampak pada pemanasan global. Yang ketiga, kebutuhan akan energi ramah lingkungan, yang mana kendaraan listrik sebagai solusi untuk transportasi berkelanjutan. Kedua, pemerintah berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kebijakan pemerintah. Untuk kebijakan pemerintah harus mendukung terhadap kendaraan listrik, yang mana pemerintah harus menyediakan berbagai insentif pajak dan subsidi. Dan yang kedua, yakni membangun ekosistem kendaraan listrik, termasuk infrastruktur pengisian dayanya. Yang kedua, rencana jangka panjang untuk transisi energi. Target netral karbon pada tahun tertentu, peningkatan investasi dalam energi hijau dan teknologi kendaraan listrik. Insentif pajak, yakni mencakup jenis insentif yang diberikan, yang mana bebas pajak barang mewah, yang disingkat PPNBM, untuk kendaraan listrik tertentu. Dan yang kedua, pengurangan atau pembebasan pajak pertambahan nilai, yang disingkat PPN. Yang ketiga, insentif bagi produsen dan konsumen kendaraan listrik. Insentif pajak untuk manfaat bagi perusahaan dan konsumen. Produsen mendapatkan insentif untuk meningkatkan produksi kendaraan listrik, dan konsumen bisa mendapatkan harga lebih terjangkau dan biaya operasional yang lebih rendah. Kriteria perusahaan yang mendapatkan insentif, yang mana perusahaan yang membangun fasilitas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, yang disingkat KBLBB, roda 4. Perusahaan yang melakukan konversi dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan bahan bakar listrik. Untuk kriteria lanjutannya, yaitu perusahaan yang meningkatkan kapasitas produksi kendaraan listrik, fokus pada pengembangan produk baru berbasis listrik, investasi dalam riset dan pengembangan teknologi kendaraan listrik. Untuk manfaat insentif bagi perusahaannya, yaitu pengurangan biaya produksi. Insentif pajak membantu perusahaan menekan biaya produksi kendaraan listrik. Dan yang kedua, meningkatkan daya saing, yang mana perusahaan dapat bersaing dengan produk impor dan meningkatkan ekspor kendaraan listrik. Manfaat bagi konsumen. Untuk manfaatnya yaitu harga kendaraan listrik lebih terjangkau. Dengan insentif pajak, harga kendaraan listrik menjadi lebih murah dibandingkan sebelumnya. Dan manfaatnya yaitu pengurangan biaya operasional. Bahan bakar listrik lebih rendah dibanding bahan bakar minyak. Biaya perawatan kendaraan listrik lebih murah karena lebih sedikit komponen yang perlu diganti. Untuk dampak lingkungannya yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca, yang mana berkontribusi terhadap keberlanjutan, yakni mendorong peralihan ke sumber energi terbaru, mengurangi dampak lingkungan dari transportasi konvensional.
Untuk studi kasus, yaitu banyak contoh perusahaan yang sukses beralih ke kendaraan listrik, seperti contohnya Tesla dan lain-lain. Untuk dampak positifnya yaitu peningkatan produksi kendaraan listrik, pertumbuhan permintaan dari konsumen. Untuk tantangan yang dihadapi, yang mana infrastruktur pengisian daya yang belum memadai, jumlah stasiun untuk mengisi bahan bakar listrik, terutama di non-perkotaan, itu tidak ada. Dan yang kedua, persepsi masyarakat terhadap kendaraan listrik, yaitu kekhawatiran terkait daya tahan baterai dan jarak tempuh yang sangat rendah. Dan harga kendaraan listrik masih dianggap mahal oleh sebagian masyarakat. Solusinya, yang ke satu, membangun infrastruktur pengisian daya. Pemerintah harus mempercepat pembangunan stasiun pengisian daya di berbagai daerah. Dan yang kedua, menjadikan edukasi masyarakat tentang manfaat kendaraan listrik. Rencana aksi pemerintah. Yang ke satu, langkah-langkah yang diambil untuk mendukung transisi, insentif fiskal bagi produsen dan pembeli, pengembangan teknologi dan ekosistem kendaraan listrik. Kerjasama dengan sektor swasta akan mendorong investasi dalam industri kendaraan listrik dan infrastruktur pengisian daya. Perbandingan dengan negara-negara lain. Kebijakan insentif di negara lain, contohnya di Norwegia, yaitu bebas pajak kendaraan listrik, insentif parkir gratis dan tol gratis. Di Cina, subsidi besar-besaran dan produsen kendaraan listriknya sangat besar. Pelajaran yang bisa diambil oleh masyarakat Indonesia yaitu bisa menerapkan model insentif yang lebih efektif berdasarkan pengalaman negara lain. Proyeksi masa depan, yang mana pertumbuhan pasar kendaraan listrik menjadi meningkat di negara Indonesia. Untuk target pemerintah, yaitu persentase kendaraan listrik dalam total kendaraan di Indonesia, langkah-langkah untuk melanjutkan pencapaiannya. Kesimpulannya, penting insentif pajak untuk transisi energi dan kendaraan listrik, yang mana satu, mendorong peralihan ke energi ramah lingkungan, menurunkan biaya yang meningkat aksesibilitas, meningkatkan daya saing industri otomotif, mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, mewujudkan masa depan transportasi berkelanjutan, dan untuk harapan ke depannya yaitu dengan kebijakan insentif yang tepat, Indonesia dapat mempercepat transisi energi, meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, serta mencapai target netral karbon dan transportasi berkelanjutan dalam beberapa tahun mendatang. Terima kasih banyak. Sumber dari PPT yang saya ambil yaitu di https://www.konsultanpajaksurabaya.com. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.